Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, smart parents. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Oke, di sini aku lagi prepare nih. Iyap kalau kata Dedek Muhammad mah. Kita lagi siap-siap mau ke suatu tempat yang menurut aku sih ini best place ever, ya gak sih, buat anak-anakku. Ya, itu dia adalah library. Nah, di sini aku masih siap-siap ya ke library. Ini kita udah mau siap-siap jalan. Karena kenapa library itu tempat yang best place ever ya? Karena anak-anakku tuh kalau di sana tuh happy banget ya gak sih, seneng banget, nyaman banget. Terus kalau di library itu kita bisa pinjam free book ya. Kita cuma tinggal bikin member aja, member untuk librarian kita cuma tinggal bikin kartu aja, dan itu for free, gratis. Jadi kita bisa pinjam buku, kalau nggak salah itu sampai maksimal tuh bisa 100 pieces, bisa 100 buku gitu di library ini. Nah, ini kita sedang OTW ya. Jadi aku saat itu aku sendiri ya, alhamdulillah udah terbiasa. Jadi aku bisa sendiri jalan, lagi ngeliat ini mau Christmas ya, jadi banyak ada juga orang-orang yang gitu dihias-hias rumahnya. Jadi kalau lagi Halloween, terus di depan rumahnya banyak pumpkin gitu, lucu-lucu ya, dihias-hias. Terus misalkan ada Diwali itu kan orang mana tuh Diwali kan, itu juga dihias-hias gitu ya. Lumayan ya di sini. Aku jalan itu sekitar kurang lebih 15-20 menit ya, sekitar 1 kiloan jarak tempuhnya itu ke sana, 1,2 mungkin lah gitu, sekitar 20 menitan kita jalan. Ini yang megang kameranya Mbak Adel ya, jadi mohon maaf nih kalau misalkan kemana-mana, kadang ke atas kadang ke bawah. Sebenarnya ini kita bikin ini ya buat dokumentasi aja ya, karena supaya mereka ingat, oh ya dulu kecil pernah lo ngerasain tinggal di Australia, pernah lo ngerasain tinggal di rumah yang luasnya 500 meter, pernah lo ngerasain ke library gitu kan, pinjam banyak buku lucu-lucu bagus-bagus. Nah terus ini tuh di sini tuh anakku nangis ya, tapi aku kurang paham nih sebagai ibunya. Ditanya-tanya aku maunya apa, kenapa, apa kedinginan, kebetulan kan aku makin dia celana pendek ya kan sih. Nah tapi aku masih belum paham dia minta apa. Dan ternyata, tahukah kalian, ternyata sepanjang jalan kita lewat rumah-rumah itu ada banyak bunga itu bahasa Inggrisnya flower. Dia lihat warna kuning jadi sunflower, dia minta sunflower. Nah itu dia, aku baru tahu kalau dia minta flower. Jadi aku ambillah bunga itu untuk si Dedek Muhammad. Ternyata dia nggak mau yang itu. Akhirnya aku mundur lagi, terus aku kasih. Dia maunya yang mana nih? Ternyata dia maunya punya tetangga yang di dalam rumah, ada tuh warna putih. Ini nggak dikasih lihat Mbak Adel ya. Tuh ya, begitulah ya kalau punya anak-anak ya masih 3-4 tahun ya, kadang-kadang masih belum bisa terkontrol ya maunya apa gitu. Kadang-kadang ibunya ke aku malah kurang paham tuh aku lagi mau ngambil ceritanya, aku malah kadang kurang peka ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Tuh akhirnya aku ambilin ya bunganya, terus kita bisa melanjutkan perjalanannya. Ini masih di dalam lurus keluar rumah, ini masih 500 meter pertama kali ini. Tuh ada mobil tuh, kita ke kanan dari rumah aku di Fort Hancock
ke kanan, keluar rumah, lurus terus sekitar 500 meter kita tuh belok ke kanan. Nah dari situ kira-kira mungkin masih 300 meter terus nyebrang ke kiri. Jadi sebenarnya ini library itu sebaris sama rumah kita, tinggal lurus aja, cuma kita harus nyebrang dulu ke kanan, lurus terus ke kiri lagi gitu. Nah ini bunga-bunganya nih kalau di summer ini tuh dia hijau-hijau ya, tapi kalau winter tuh autumn dia gugurin ya kan, orange-orange pada berjatuhan ya kan. Terus kalau pas winter dia nggak ada daunnya, kering kerontang gitu, indah deh, masya Allah tuh ya. Terus ini kita masih lurus terus. Nah tuh lewatin schoolwear gitu kan, jualan seragam sekolah mungkin ya. Nah ini di sini Campbelltown, mungkin tempat apa pabrik-pabrik gitu ya, ada tulisannya Campbelltown. Jadi kita harus be aware, banyak truk-truk yang masuk ke sini. Tapi kalau mereka bule-bule gitu enaknya tuh mereka tuh pengertian, jadi waktu ada orang yang nyebrang gitu, dia ada mau masuk atau mau keluar, pasti mereka akan mendahulukan kami yang menyeberang gitu. Begitu pula pas kita nyebrang di sana tuh kan ada yang kita mau nyebrang, ada yang mau belok langsung ke kiri loh, di arah kanan mau belok langsung ke kiri. Tapi biasanya itu kalau ada yang mau nyebrang mereka mendahulukan yang mau nyebrang gitu. Kalau di sini tuh budayanya seperti itu. Harus mendahulukan yang pejalan kaki. Nah di sini nih kalau aku nyebrang, nah di sini itu kita kalau mau nyebrang nggak boleh asal nyebrang ya. Jadi kita tuh harus pencet bel yang ada sebelah kiri orang itu tuh pakai baju hijau. Jadi nanti tuh, nah tuh udah hijau buat pejalan kaki, baru kita nyebrang. Tuh ada orang warna merah tadi, titit, nah itu warna hijau, kita nyebrang, baru boleh nyebrang gitu ya. Sebenarnya alat tadi itu juga berfungsi untuk orang-orang yang blind people ya, tunanetra, jadi mereka bisa dengar gitu, ada tut itu berarti harus nyebrang. Dan sebelum mereka nyebrang kan mereka harus pencet tombolnya dulu gitu. Nah ini kita udah sekitar berapa meter lagi ya. Ini Mbak Ade lihat ada dogi itu sebelah kanan tuh kecil, dogi besar, dia senang juga lama-lama ya ngelihat. Ya dogi sini kan banyak ya, mereka tuh pemiliknya biasanya mereka bawa apa plastik gitu ya, plastik kalau misalkan sewaktu-waktu doginya itu kan gitu, misalkan pup itu harus diambil, biasanya dibawa kantongnya, jadi dibuang sendiri di rumahnya atau di apa tempat sampah gitu. Terus ini kita udah mau sampai ya di library. Nah itu udah di depan sini. Ini sebenarnya cukup strategis ya rumah kami ya. Ini kurang dari 1 kilo sebelum library. Nah itu ada tanda koala tuh, harus hati-hati karena di sini dekat Morialta ya. Ini sebelah kiri, sorry ini ada Campbelltown Preschool. Ini bisa juga tempat childcare gitu. Jadi sebenarnya kalau anakku mau ditaruh di childcare itu bisa tuh deket, tapi karena tanggungnya dan aku juga di rumah aja jadi sayang, jadi aku nggak masukin dia ke childcare karena lumayan juga biayanya, itu sekitar $20 per hari. $20 itu berarti sekitar 200.000 per hari. Sedangkan aku kan di rumah aja, jadi ya udah belajar aja lah sama aku si Mbak Adel itu kan. Dan itu pun $20 itu udah disubsidi. Kalau nggak disubsidi itu biayanya paling murah itu $100, dan $100 sampai $140 per hari ya untuk menaruh anak titip anak di childcare itu dari pagi jam 9 kurang lebih sampai sore jam 3. Nah ini ada tempat untuk returns book ya, jadi kalau kita mau balikin buku kita nggak perlu masuk ke dalam. Tadi kita bisa langsung scan barcode-nya terus langsung masuk, ditarik tempatnya terus dimasukin deh. Nah ini aku prepare untuk anak-anak mau masuk library kan. Nah itu lama-lama Mbak Adel tuh udah paham lah ya.
udah bisa bukain seat beltnya dedeknya. Terus kita iap-iap, siap-siap deh masuk ke library-nya. Oke, ngomongin library lagi. Jadi di sini kan bukunya banyak banget ya. Oh iya, di sini tuh ada storytelling ya. Tuh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hampir setiap hari Senin sampai tuh di season to be reading ya kan. Soalnya summer ya kan, musim panas, jadi lebih baik kita di dalam rumah aja baca buku gitu kan, nyaman. Nah, ini nampaknya dari depan ya. Ketika masuk, terus di sana ada galerinya. Ini biasanya karya-karya anak-anak ya. Itu dipasang di sini tuh. Ini bisa berubah-ubah, kadang gambar-gambar yang lain. Ini lagi burung-burung, misalkan banyak burung. Kadang kalau kucing atau anjing-anjing gitu kan, dog gitu, pokoknya hasil karya itu ditampilkan di sana gitu. Di sini juga ada, sebenarnya ada kegiatan juga ya untuk orang tua, lansia gitu, kadang pelatihan penggunaan IT gitu. Nah, ini anakku senang banget ya ketemu buku Peppa Pig, karena udah lama banget gak ketemu buku Peppa. Nah, itu ternyata cara mencarinya adalah, kan awalnya aku lihat ada orang, dia lihat temannya tuh huruf P, temannya ada orang lain tuh, anak lain pinjam buku Peppa Pig, jadi pengen pinjam. Jadi aku tanya ke ibunya gimana caranya how to find Peppa Pig, terus ibunya bilang itu tinggal cari di huruf P aja gitu tadi. Jadi aku dapet deh. Terus ini aku lagi kasih lihat ya tuh, kayak ada buku non fiksi gitu kan untuk orang dewasa, buku anak-anak juga banyak. Pokoknya masya Allah, ada DVD ya kan, ada juga e-book juga ada. Terus ini anakku, kita sudah siap untuk pulang ya. Dia seneng banget, pinjam buku satu aja udah seneng banget ya Dede Muhammad. Ya begitulah. Terus ini itu di library pinjam buku kayaknya sekitar 1 bulan ya, 1 bulanan, 1 bulan atau 6 minggu gitu kalau nggak salah. Jadi harus dibalikin, dan kalau kita masuk ke emailnya gitu, nanti ada notif di email kita kalau kita tuh harus balikin. Ini aku mau kasih tahu cara pinjam bukunya ya. Tinggal di touch screen, terus aku kasih kartu aku di sini buat di scan barcode-nya. Kayak gini. Nah, tuh tinggal di scan barcode, terus klik borrow ya kan. Terus bukunya tinggal ditaruh aja, bahkan bisa sampai tumpuk sampai 10-20 buku ditumpuk, dia langsung keluar jreng, keluar apa aja buku yang kita pinjam gitu kan. Jadi nggak perlu scan satu-satu. Dan aku juga bisa cek, wah aku udah pinjam buku apa aja nih, wah nih 3 teratas ternyata aku udah telat balik ini my first clock book tuh. Terus apa lagi tuh, Out and About and Paw Patrol tuh, kesenangan anak-anak. Telat ya, semoga aja nggak didenda ya. Oke, sudah selesai seperti itu. Terus aku juga bisa cek nih toy library, kartu toysnya ya. Oh, aku udah pinjam maksimal kita pinjam 6. Ini 7 karena tadi 1 yang belum ke record ya, aku udah balik. Oke, cukup sekian ya jalan-jalan ke library kali ini. Thank you, see ya.